kawasan subur yang menjadi lumbung pertanian bagi Mesir. Inilah daerah Al-Fayum, kota yang didirikan Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah danau yang menjadi daya tarik kota ini. Bahr Qarun atau Danau Korun. Danau seluas lebih dari 200 km dengan kedalaman 12 meter ini mengingatkanku pada kisah seorang keluarga Nabi Musa alaihissalam yang bernama Korun. Korun yang masih terbilang sepupu Nabi Musa alaihissalam semula hidup dalam kemiskinan. Ia meminta Nabi Musa mendoakan kepada Allah agar mendapatkan harta dan kekayaan. Permintaan Korun dikabulkan oleh Allah. Korun selalu beruntung dalam menjalankan usahanya. Ia menjadi manusia yang kaya raya. Kekayaannya tidak ternilai, hingga dikisahkan kunci-kunci peti hartanya hanya bisa dipikul oleh puluhan orang. Demi meloloskan diri dari perintah zakat, sebagaimana yang dinasihatkan Nabi Musa, Korun justru menyebar fitnah kepada Nabi Musa. Hal inilah yang membuat Allah mengabulkan doa Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan azab kepada Korun. Bangunan mewah tempat tinggal Korun dibenamkan Allah bersama harta bendanya. Alhamdulillah Kang, ini kita sekarang ada di wilayah Korun Kang ya. Iya. Di wilayah ini, di tempat inilah menurut cerita Korun beserta hartanya ditenggelamkan oleh Allah. Ya, Sebenarnya danau ini tadinya tidak terlalu besar, tapi dengan peristiwa itu danau ini menjadi sangat luas sekarang. ya. Ada yang menarik Kang, ada cerita yang mengisahkan bahwasanya Korun itu hidup satu zaman dengan Nabi Musa. Bahkan yang saya dengar, Nabi Musa ini masih ada hubungan keluarga dengan Korun. Iya. Korun itu punya ayah namanya Yashar. Dan Yashar punya ayah bernama Kohat. Nabi Musa punya ayah bernama Imron. Dan Imron punya ayah bernama Kohat juga. Jadi masih satu kakek antara Korun dengan Nabi Musa. Keduanya merupakan Bani Israel. Dan Korun merupakan pengikut Nabi Musa yang setia dan taat. Dia banyak sekali mengetahui ajaran-ajaran Taurat. Bahkan suaranya merdu sekali ketika membacakan ayat-ayat Taurat tersebut. Jadi Korun adalah orang yang soleh pada saat itu. Hanya saja kondisinya masih miskin. Tetapi kemiskinan yang dialami oleh Korun tidak menutup dia untuk berderma kepada masyarakat. Dia orangnya dermawan, sering memberikan harta kepada masyarakat sekitarnya. Kedermawanan yang dimiliki oleh Korun membuat masyarakat berdoa supaya Korun mendapatkan harta yang lebih banyak lagi. Supaya Korun dapat berderma lebih banyak kepada masyarakat. Ternyata Mas Yogi, doa yang dipanjatkan oleh masyarakat kepada Allah itu terkabul. Sedikit demi sedikit harta Korun semakin melimpah, semakin banyak. Memang pada awalnya Korun masih dermawan, masih membantu masyarakat. Tetapi ketika hartanya sudah lebih banyak lagi, muncul sifat kikir yang ada pada diri Korun. Sebagian masyarakat banyak mengingatkan kepada Korun, termasuk Nabi Musa, bahwa harta yang dimiliki Korun adalah amanat yang diberikan oleh Allah supaya didermakan kepada masyarakat luas. Dia tetap dalam kekikiran dan kesombongannya, sehingga Allah mengazab Korun, dimasukkanlah Korun ke dalam bumi beserta harta bendanya. Seluruhnya Kang? Seluruhnya. Inilah yang dilukiskan dalam Al-Quran. Fakhosyafna bihi wabidarihil ard. Maka kami benamkan Korun beserta harta bendanya ke dalam perut bumi. Peristiwa yang dialami oleh Korun ini menjadi pelajaran yang berharga bagi masyarakat. Terutama bagi mereka yang semula iri dengan kekayaan yang dimiliki oleh Korun. Bahkan mereka menyesali dan mengatakan dalam Al-Quran disebutkan, laula an mannallahu alaina. Seandainya Allah juga anugerahkan harta benda kepada kita semua, la khosyafa bina. Niscaya kita juga akan ikut dibenamkan ke dalam perut bumi.
Sebagian sejarawan meyakini danau yang airnya asin ini sebagai tempat dibenamkannya Korun beserta harta bendanya sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Harta adalah titipan Allah, dan Allah tak akan segan mencabut titipannya jika empunya tak mempergunakannya dengan baik dan menyisihkan sebagian hartanya kepada yang berhak.